Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hello everyone. Let me introduce myself. My name is Nesa Sitruraini. My student's number is 2421W21189. Here I want to make a tutorial, the assignment, including make a calculating measure of central tendency, and then calculating measure of variability, and make a drawing the polygon. So sorry, here I want to confirm that I record with use the handphone because karena aku beberapa kali mencoba merecord di Zoom itu agak lag bu, jadi agak lama, dan aku mau konfirmasi bahwasanya aku zoomnya menggunakan handphone, tapi aku tetap menggunakan Zoom di sininya biar mukanya juga terlihat. Okay, for the first time let's see the blank document. Nah, like this. Okay, here there is a blank document, so I want to input the data like this. Nah, kita salin datanya karena aku kebagiannya di kelas B, kebagian data kelas B, dan ini tuh termasuk data-data kelas B. Oke, kita paste. Nah, jadi ini tuh data mentah yang dari kelas B. Setelah itu kita salin juga ke kolom yang B ya. Kita salin juga ke kolom yang B, ke kolom yang C aja. Setelah itu kita salin untuk, nah setelah itu kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini, untuk yang kolom B jangan lupa kita sort dan juga remove duplicate. So, sebentar ya, kita pinggirkan dulu. Nah, oke, untuk yang selanjutnya kita sort dulu data yang B. Nah, masuk ke sort and filter, sort smallest to largest. Continue with the current selections. Nah, jadi yang kolom B ini udah di sort. Setelah di sort kita masuk ke data and then remove duplicates. Nah, continue with the current selections and then remove duplicate. Oke, kolom B. Oke. Nah, setelah itu, setelah datanya di sort dan juga di remove duplicate, kita lanjut untuk membuat tabel measure of variability. Tabel measure of variability. Kita buat di kolom yang D. Kita mulai buat, masuk ke insert. And then kita tambahkan tabel, my table has headers, and okay. So after that kita tarik ke pinggir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita sudah membuat 6 kolom. Setelah membuat 6 kolom, kita ganti dulu subjudul kolom yang di sini dengan menggunakan yang pertama itu skor buka kurung x ya, dan kolom yang kedua yaitu frekuensi, yang ketiga itu kolom yang ketiga yaitu x kali f, and then kolom yang keempat x kurangi min, dan kolom yang selanjutnya buka kurung x dikurangi min, kurangi min tutup kurung pangkat 2. Nah, dan kolom yang terakhir yaitu f kali x buka kurung min. Oke. Nah, ini untuk tabel variability, dan kita di samping sebelah sini juga kita membuat kita carikan dulu mean, median, mode. Oke, untuk di sini mean, median,
then mode. Nah, di sini dan manual, Excel dan manual. Oke, untuk mencari min dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan masukkan rumus average and then tab average. Setelah itu masukkan data mentah. Nah, data mentah itu yang ini, yang ada di kolom A. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, jadi minnya itu ada di 82, nah kita perkecil menjadi 82,74. Untuk yang selanjutnya kita mencari median. Untuk median rumusnya menggunakan sama dengan median. Nah, kita klik median yang ini sama dengan memasukkan data mentah yang ada di kolom A. Nah, seperti itu, tutup kurung, kita enter. Jadi untuk mediannya ada di 86. Untuk modenya kita menggunakan rumus sama dengan mode mult. Nah, mode mult. Nah, setelah itu kita masukkan juga data mentah and then tutup kurung, enter. Nah, oke. Dan modenya ada di 79 ya. Setelah itu kita masukkan kolom B yang sudah di sort dan juga di remove duplicates, kita masukkan ke dalam tabel skor seperti ini, ke dalam tabel skor. Nah, kita masukkan ke tabel skor. Nah, fase, oke. Setelah itu data skornya kita sudah memasukkan, kita harus mencari apa? Frekuensi. Untuk mencari frekuensi kita menggunakan rumus sama dengan count if. Nah, kita cari count if. Setelah memasukkan rumus count if, kita masukkan data mentah ya. Setelah memasukkan data mentah, kita tambahkan titik koma. Nah, setelah menambahkan titik koma, kita tab yang skor ini. Oke, setelah itu kita kasih tutup kurung dan enter. Nah, jadi frekuensinya kita sudah menemukan frekuensi dari skor yang ini. Oke, setelah itu kita mencari XF. Untuk menemukan XF, kita menggunakan rumus sama dengan kita tab data frekuensi. Nah, kita tab aja satu bagian yang atas, data frekuensi. Setelah itu kita kasih tanda kali. Nah, kali. And then setelah tanda kali, kita masukkan data skor yang paling atas. Nah, seperti itu, kita enter. Oke, untuk XF-nya kita sudah menemukan nilai-nilai XF. Nah, seperti itu. Untuk yang X-min, untuk menemukan X-min kita menggunakan rumus sama dengan kita masukkan skor, data skor ini. Nah, setelah itu dikurangi min yang ini. Oke. Setelah min yang ini, nah, di depan nilai min itu kan ini angkanya L2 ya. Nah, sebelum angka L itu kita harus menggunakan dolar ya, seperti ini. Setelah L juga kita harus menggunakan dolar seperti ini. Oke, setelah itu kita tutup kurung ya, kita tutup kurung. Setelah sama dengan juga jangan lupa kita kasih buka kurungnya. Setelah itu kita enter. Alright. Nah, jadi untuk nilai-nilai X-min sudah kita temukan seperti ini. Kita cek dulu. Iya, masih sama. Setelah itu juga kita lanjut ke menemukan X-min kuadrat. Untuk menemukan X-min kuadrat, kita harus menggunakan rumus sama dengan X-min ini, X-min kalinya menggunakan bintang ya. Nah, bintang, tab lagi X-min seperti itu, kita enter. Alright, nah jadi ini untuk nilai-nilai X-min ya. Untuk nilai-nilai X-min kita bisa diperkecil seperti ini. Nah, alright, kita tarik ke bawah biar yang bawah mengikuti ya teman-teman. Wait, so alright. Nah,
Jadi nilai-nilai x min kuadratnya sudah diperkecil lagi ya, biar angkanya tidak terlalu banyak. Setelah itu yang terakhir kita harus menemukan f kali x kali min kuadrat. Untuk menemukan f kali x min kuadrat, kita harus menggunakan rumus sama dengan kita tab yang frekuensi. Nah, masukkan yang data frekuensi, setelah itu kali dan juga masukkan data yang x min kuadrat. Nah, seperti itu, kita enter ya. Alright, nah jadi untuk nilai f kali x dan min kuadrat itu seperti ini. Nah, ada di sini seperti ini ya. Dan jangan lupa setelah kita mencari semua hasil yang ada di tabel itu, jangan lupa kita untuk mentotalkan ya, atau menjumlahkan. Nah, dengan cara sama dengan sum, kita blok datanya, entah itu dari bawah ataupun dari atas bisa ya teman-teman. Kita sebentar guys, wait, salah ya. Nah, kita masukkan yang ini, kita tarik ke atas, alright, so stop here. Nah, enter. Dan otomatis di sini tuh sudah tertotalkan ya jumlahnya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang pinggirnya kita bisa langsung di drag aja ke pinggir ya teman-teman, seperti itu tuh. Jadi nanti otomatis untuk totalnya sudah ada. Nah, nice, good. And then setelah itu kita harus mencari apa? Harus mencari karena min, median, modenya sudah ada. Setelah itu kita harus mencari range ya, range. Nah, untuk mencari range, where is range? Oke, untuk mencari range itu kita menggunakan rumus sama dengan kita coba tab nilai terbesar ya. Kita mencari nilai terbesarnya dari frekuensi. Nilai terbesar, setelah itu dikurangi nilai terkecil 53. Nah, seperti itu, dan jangan lupa kita kasih kurung buka dan kurung tutup di depan dan di belakangnya ya teman-teman. Kita enter. Oke, jadi range-nya itu ada di 45. Nah, untuk mencari untuk selanjutnya kita harus mencari Q1 ya, Q1, Q2 dan juga Q3. Nah, untuk Q3 seperti ini ya teman-teman. Setelah Q3 kita harus mencari interkuartil, setelah interkuartil kita harus mencari variance kurung S. Dan juga kita mencari standar deviation di bawah kolom variance ya, standar. Oke, untuk selanjutnya kita mencari standar deviation kurung S. Alright, setelah itu kita untuk mencari range kita cari dulu posisinya ya, untuk mencari posisinya. Nah, untuk mencari posisi Q1 kita harus menggunakan rumus sama dengan 1/4 sama dengan 1/4 dikali buka kurung masukkan nilai frekuensi ya, seperti ini. Nah, masukkan nilai frekuensi akhir teman-teman. Oh my god, sorry, kita masukkan nilai frekuensi akhir. Nah, kita masukkan rumus 1/4 dikali nilai akhir frekuensi yaitu 70 di tab. Setelah itu ditambahkan 1 tambah 1 tutup kurung, enter. Oke, untuk apa? Untuk posisinya ada di 17,75 ya, untuk posisi Q1. Setelah itu kita mencari yang ini ya. Sebentar, agak lagi. Oke, untuk selanjutnya untuk mencari posisi 17,75 kita yang menggunakan Excel kita harus memasukkan rumus sama dengan kuartil X. Nah, kuartil X. Setelah memasukkan kuartil X, buka kurung,
buka kurung, kita masukkan data mentah. Nah, setelah buka kurung data mentah, jangan lupa kita kasih titik koma. Nah, jangan lupa kita masukkan titik koma. Setelah itu satu buka kurung, tutup kurung, kita enter. Oke, salah guys. Oke, coba kita ulang. Masukkan kuartil X. Setelah kuartil X, kita masukkan data mentah. Nah, setelah data mentah, kita jangan lupa kasih titik koma. Masukkan titik koma 1, tutup kurung, enter. Nah, jadi ada di 77,75. Itu untuk yang Excel. Untuk yang manualnya, kita mencarinya dengan cara kita cari posisi berapa itu 17,75 di frekuensi itu ada di nilai berapa. Kita cari 17,75 16, 17. Nah, 17 itu ada di tabel nomor 14 ya. Nomor 14 di sini nilainya 77 ya. Tabel nomor 14 dengan nilai 77. Oke, kita masukkan di sini 77 ya. Sama dengan, nah, kita diawali dengan sama dengan, setelah itu tambahkan 77. Nah, 77 kita tambah data yang bawahnya, nilai yang bawahnya 78. Nah, ini tuh jangan lupa harus ada di dalam kurung ya. Harus ada di dalam kurung seperti itu. Setelah masukkan data dari nilai posisi, kita bagi 2. Kita enter coba. Oke, tuh jadi hampir sama ya. Untuk yang manualnya itu 77,75, untuk yang Excelnya 77,75. Nah, sekarang kita mencari posisi untuk kuartil 2. Untuk mencari posisi kuartil 2 dengan cara sama dengan rumusnya 1/2. Rumusnya 1/2 dikali nilai frekuensi, buka kurung, nilai frekuensi total. Nilai total frekuensi ada di berapa? Ada di 70. Nah, ini kita masukkan 70. Astagfirullah, mohon maaf. Oke, kita sebentar ya. Bukan 32 tapi 70. Nah, 70. Setelah 70 kita tambah 1, enter, tutup kurung, enter. Oke, 35,5 untuk posisi kuartil 2. Nah, untuk mencari Excel di posisi 35,5 kita menggunakan rumus kuartil X. Setelah itu masukkan data mentah yang ada di kolom A. Setelah memasukkan data mentah yang ada di kolom A, jangan lupa kita kasih titik koma, 2, tutup kurung, enter. Iya, ada di nilai 86 ya. Untuk yang manual caranya yaitu dengan sama dengan cari posisi kuartil 2. Posisinya kan ada 35. Kita cari posisi 35 di frekuensi. Nah, kita cari posisi angka 35 di frekuensi. Angka 35 di frekuensi kita tarik ke bawah. Kita carinya jangan menggunakan tabel yang itu. Jangan menggunakan kursor. Posisi 35 kita cari ada di berapa? Tidak ada ya. Sebentar ya teman-teman. Posisi 35 itu ada di berapa? Astagfirullahaladzim. 35. Nah, tidak seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk mencari posisi berapa? Posisi 35,5, tarik ke bawah. Kita cari posisi 35 itu ada di angka berapa ya? Ini 32, kita tarik lagi sedikit lagi.
Oh, itu kelebihan 39. 35. 35. Ini 33. Nah, 36. Oh, alright. Nah, ini kan ada di angka 86 untuk posisi 35, untuk ada di posisi 34 ya. Tapi sebentar teman-teman. 34. Nah, ada di angka 86 ya. Ada di angka 86 untuk posisi 35 dan juga 36. Kita masukkan di data tabel nomor 22 ya. Masukkan tabel nomor 22. Ini agak kehapus ya kita. Nah, tabel nomor 22 ya, kita masukkan angka tabel nomor 22. Oke. Setelah itu kita masukkan di yang Excel dengan menggunakan Excel. Nah, di yang ini. Yang manual sama dengan kuartil 2. Yang manual sama dengan 20 berapa ini teh? Di tabel 22 itu ada angka 86 ditambah 86 lagi, jangan lupa dibuka kurung dan juga tutup kurung. Jangan lupa dibuka kurung dan juga tutup kurung. Setelah itu bagi 2 seperti itu, kita enter, ada di angka 86. Kita selanjutnya untuk mencari kuartil 3. Posisi kuartil 3 itu dengan cara 3/4 jangan lupa sama dengan ya, 3/4 dikali 3/4 dikali nilai akhir frekuensi, buka kurung. Setelah itu nilai akhir frekuensi itu ada di berapa? 70. Nah, kita masukkan 70. Setelah itu ditambah 1. Tutup kurung, kita enter ya. Ada di 53,25. Setelah itu kita harus mencari posisi 53 di Excel ya. Untuk di Excel kita menggunakan rumus kuartil X. Setelah itu kita masukkan data mentah, buka kurung. Data mentah. Setelah itu tambah 1, tutup kurung, kita enter. Oke. Kita ulang. Nah, alright, kita ulang. Jadi gini teman-teman, sama dengan kuartil X, masukkan data mentah, titik koma, 3, tutup kurung, enter, ada di angka 92. Untuk yang manualnya, nah untuk mencari yang manualnya kita cari posisi 53 di frekuensi itu ada berapa, ada di angka nomor berapa? 53, kita cari 53. Nah, 53 ini ada di angka 49, 53. Coba 53. Ini kelebihan 59. Kita coba tarik lagi ke atas. 50, ini 52, 53 nya sepertinya ada di bawah. Nah, ini 55 kan. Berarti 53 nya ada di angka nomor 28 ya. Ada di angka nomor 28 di kolom 28. Alright. Sebentar. Nah, di kolom nomor 28 ini agak. Nah, oke. Sama dengan, masukkan sama dengan di kolom 28 itu ada angka berapa? 28 itu ada angka 92 ditambah 92 lagi ya. Jangan lupa ini ada di dalam kurung ya teman-teman, jangan lupa ada di dalam kurung. Nah, setelah ada di dalam kurung, kita bagi 2, enter. Oke, sama kan, jadi nilainya 92. Untuk mencari yang terkuartil dengan cara untuk yang manual itu masukkan sama dengan masukkan nilai Q3
Q3 yang ini boleh, yang manual masukkan nilai Q3 dikurangi Q1. Nah yang ini, nah jangan lupa untuk apa, jangan lupa untuk ditambahkan buka kurung dan juga tutup kurung, enter. Oke, ada di 14,45. Untuk interkuartil dengan menggunakan Excel kita mencarinya dengan rumus interkuartil. Oke. Nah, untuk interkuartil Excel kita masukkan rumus sama dengan, setelah itu kuartil X, kuartil X, kuartil X, kuartil X, seperti itu. Setelah memasukkan kuartil X, kita blok data mentah, masukkan data mentah yang ada di kolom A, sama masukkan data mentah yang ada di kolom A, jangan lupa titik koma 3, jangan lupa juga tutup kurung. Setelah itu dikurangi kuartil X lagi, dikurangi kuartil X lagi. Setelah itu masukkan data mentah, wait guys, masukkan data mentah yang ada di kolom A. Nah, masukkan data mentah yang ada di kolom A. Setelah itu titik koma 1 tutup kurung dan enter. Oke, ada di 14,45. Oke, untuk selanjutnya kita mencari varians. Untuk mencari varians dengan menggunakan rumus apa? Dengan menggunakan, untuk Excel-nya kita menggunakan rumus var ya. Var, nah ada di var. Setelah kita var, masukkan data mentah. Masukkan data mentah yang ada di kolom A. Setelah itu tutup kurung, enter. Alright, nah untuk variansnya ada di 131, kita perkecil. Nah, oke. Untuk yang manualnya kita menggunakan rumus sama dengan nilai akhir dari fx min buka kurung, nilai akhir dari fx berapa? Fx min ya, yang ini saya. Nah, fx min masukkan yang ini. Nah, masukkan yang itu. Setelah itu dibagi per nilai akhir frekuensi. Nilai akhir frekuensi itu ada di sebelah mana? Nilai akhir frekuensi. Nah, ini ada di angka berapa? Ada di angka 70 ya. Oke, kita tap. Nah, ada di angka 70. Setelah itu saat ada di angka 70, kita kurangi 1 sama tutup kurung, enter. Oh my god. Oke, kita masuk ke part paling akhir, yaitu part akhir, yaitu sparse division. Untuk mencari sparse division, untuk yang manualnya kita menggunakan rumus sama dengan masukkan SQRT. Setelah SQRT, kita tap aja SQRT-nya. Setelah itu masukkan nilai variance yang ini, tutup kurung, kita enter. Nah, ada di 11,48. Nah, untuk nilai 11,48 ini kita perkecil ya. Kita perkecil. Oke. Nah, untuk yang Excel-nya kita harus menggunakan rumus sama dengan masukkan STDFV. Nah, STEDP. Setelah memasukkan STEDP, kita masukkan data mentah yang ada di dalam kolom ya. Data mentah, tutup kurung, kita enterkan. Oke, sama. Setelah itu kita perkecil lagi. Kita perkecil lagi, perkecil. Nah, oke. Untuk part yang paling terakhir kita akan membuat apa? Akan membuat data drawing polygon ya. Untuk menemukan itu kita blok dari yang skor dan juga frekuensi. Nah, dari sini kita blok yang skor sampai data yang skor sampai frekuensi sampai bawah, kita blok ya, kita blok terus sampai bawah kita blok, sampai bawah kita blok. Oke, so wait, mana ini tuh sampai bawah. Nah sampai sebelum astagfirullah. Nah, sampai bawah kita blok. Setelah itu kita masuk ke
chart, masuk ke recommended chart. So wait. Nah, setelah masuk ke recommended chart, kita pilih yang scatter and then kita klik OK. Nah, right. Nah, jadi seperti ini untuk gambar. Sorry guys. Nah, setelah itu kita masukkan, kita geserkan ya untuk astagfirullahaladzim untuk si chart, untuk poligonnya ini. Oke, kita geserkan poligonnya ini ke bagian samping ya. Kita geserkan sebentar. Nah, ke sebelah sini. Lalu kita ubah chart title-nya untuk kita ubah chart title-nya. Nah, di sini kita ubah menjadi polygon. So, selesai. Jadi ini untuk tutorial singkat pembuatan pengerjaan tugas Excel ya teman-teman. Dan mohon maaf untuk kebisingan dan juga keberisikan atau suara-suara yang mengganggu. So, terima kasih and goodbye.